Hai semua, gimana kabarnya kalian? Kembali lagi di channel KFP. Di video kali ini, kita bakal membahas alur cerita film The Medium yang dirilis pada bulan Oktober 2021. Film ini menceritakan sebuah pedesaan yang indah di negara Thailand. Namun di balik keindahan itu, terdapat masyarakat yang mempercayai adanya dewa. Semua hal yang memiliki roh, mereka anggap dewa. Di tahun 2018, tim dokumenter terbang ke Thailand untuk meliput kehidupan para dukun. Setelah mewawancarai beberapa dukun, tim memutuskan untuk mengikuti kehidupan sehari-hari Nim, yaitu seorang dukun yang katanya dirasuki oleh Dewa Bayan. Nim mengatakan bahwa terdapat berbagai macam dewa. Ada dewa baik yang dapat melindungi, dan ada dewa jahat yang akan membawa bencana dan petaka. Nim menceritakan bahwa keluarganya telah jadi media rasuk oleh Dewa Bayan dari generasi ke generasi. Dewa Bayan hanya memilih wanita sebagai media rasuknya. Berawal dari neneknya Nim, lalu pindah ke tantenya. Kemudian Dewa Bayan melekat pada saudarinya Nim, yaitu Noi. Karena Noi menolak, akhirnya Dewa Bayan memilih tubuhnya Nim. Banyak warga yang ketika sakit aneh meminta bantuan kepada Nim. Mereka membawa sesajen seperti ayam dan anggur. Nim mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terlihat. Tapi jika itu penyakit umum, Nim menyarankannya untuk pergi ke dokter. Kemudian Nim mengendarai mobil untuk berangkat ke pemakaman suami dari adiknya Noi, yaitu Willow. Willow mati karena menderita kanker. Semua keluarga dari suaminya selalu mengalami nasib buruk. Mulai dari kakeknya yang mati ditimpuk batu oleh karyawannya, pabrik ayahnya yang sengaja dibakar demi asuransi, dan putra sulungnya Mike yang tewas dalam kecelakaan sepeda motor. Noi hanya punya satu anak perempuan, yaitu Ming. Lalu terlihat adegan Ming yang sedang memarahi seseorang disebabkan ia tidak terima dengan perkataan orang itu. Ia menyebutnya sebagai pelacur. Mereka pun melerainya. Kemudian ketika Nim masuk ke dalam rumah dan hendak tidur, ia melihat Ming yang sedang menatap seorang mbah-mbah buta. Nim merasa heran dengannya. Keesokan harinya, terdengar berita bahwa mbah-mbah itu meninggal dunia. Adegan disinilah yang membuat bulu kuduk merinding, karena Nim baru menatapnya tadi malam. Lalu Nim melihat Ming yang terlihat sedikit aneh dengan wajah yang misterius. Ia berjalan dan berdiri di depan pintu sambil terdiam. Nim merasa ada yang janggal pada dirinya Ming. Kemudian tanpa permisi, Nim masuk ke dalam kamar Ming dan mengacak-ngacak kamarnya. Ia seperti mencari sesuatu, dan benar saja ia menemukan sebuah jimat yang terdapat di dalam lemarinya Ming. Ming pun mengusirnya dan menutup pintu. Kemudian Nim menjelaskan bahwa yang ia temukan itu adalah sebuah jimat yang bernama Wampataba. Jimat itu difungsikan untuk mengusir hantu dan penolak bala. Kemudian ketika seorang dokumenter menanyai semua yang terjadi pada Ming, lalu tiba-tiba Ming melihat seseorang yang berdiri di sebuah rumah. Adegan di sini juga yang membuat bulu kuduk merinding. Dokumenter itu bertanya kepada Nim, apakah itu pertanda Dewa Bayan akan memasukinya, tetapi Nim tidak mengetahuinya. Ming adalah wanita yang sudah bekerja di bagian personalia, yaitu menghubungkan orang ke pekerjaan setiap hari. Hari-harinya terlihat sangat bahagia. Lalu dokumenter itu menanyakan tanggapan Ming terhadap tantenya Nim yang menjadi dukun. Lalu Ming menjawab bahwa itu semua omong kosong dan hanya mencandainya. Noi, ibunya Ming, adalah seorang pedagang di pasar yang menjual daging anjing. Sang dokumenter menanyakan bagaimana ia menolak Dewa Bayan untuk masuk ke tubuhnya. Noi menjelaskan bahwa saat itu umurnya adalah 20 tahun.
Badannya terasa aneh dan kepalanya sakit. Ia menstruasi setiap hari yang berlangsung 5 bulan. Ia menolak Dewa Bayan dengan cara pergi ke gereja dan berdoa. Lalu Dewa Bayan itu memilih tubuh saudarinya Nim sebagai gantinya. Kemudian terlihat Ming yang sedang berada di suatu bar. Temannya Ming mengatakan bahwa Ming akhir-akhir ini terlihat sangat aneh. Ia memperlihatkan rekaman di HP-nya ketika Ming bermain di wahana anak-anak. Ia terlihat seperti anak kecil kembali. Kemudian Ming yang pulang dari bar terlihat sangat kelelahan. Ia menuju ke tempat kerjanya untuk beristirahat di sana, supaya esok harinya ia tidak telat bekerja. Pagi harinya, orang-orang sudah berkumpul untuk siap bekerja. Ming dibangunkan oleh salah seorang karyawan. Wajah Ming terlihat sangat pucat. Lalu beberapa detik kemudian, para pelamar kerja melihat anunya Ming mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ming pun berlari menuju kamar mandi untuk membersihkannya dengan diikuti sang dokumenter. Lalu sesampainya Ming di rumah, ibunya menanyakan perihal yang terjadi pada Ming, tapi Ming tidak menanggapinya. Kemudian ketika Ming selesai bekerja, ia pulang dengan menaiki angkot. Terlihat Ming yang seperti menahan sakit pada perutnya. Lalu seorang penumpang lain berusaha untuk menenangkan Ming. Ming yang tidak suka padanya kemudian menggaploknya. Akhirnya Ming diturunkan dari mobil itu. Sikap Ming tidak terlihat seperti biasanya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan minum minuman beralkohol. Ming bercerita bahwa ia sering bermimpi buruk yang sama setiap malam. Ia melihat pria besar dengan dada yang dipenuhi dengan mantra aneh dengan membawa parang yang besar. Lalu Ming yang sedang bekerja, perutnya kembali sakit. Ia berlari ke toilet dan mencoba menghilangkan rasa sakit itu. Kemudian bos Ming menghampirinya dan mengatakan untuk masuk ke ruangannya. Sang dokumenter yang merekam dari luar mendengar percekcokan antara Ming dan bosnya. Rupanya Ming dipecat oleh bosnya. Setelah itu, Ming menghadiri sebuah festival yang akan menjadikannya ikon festival tersebut. Ming yang sudah terlihat cantik menggunakan gaun putihnya, ia terlihat mencongkel giginya sampai keluar darah. Ming yang sudah berada di atas kereta festival terlihat anggun awalnya, lalu kemudian ia berubah menjadi orang yang aneh. Keesokan harinya, dokumenter memvideokan Ming yang ingin pergi. Ketika ditanya, ternyata Ming ingin berangkat kerja. Sesampainya Ming di tempat kerja, ia dimarahi oleh bosnya dan diusir oleh security. Wajar saja, karena kemarin Ming telah dipecat. Dokumenter menanyakan kepada bosnya, mengapa Ming dipecat? Setelah bosnya menunjukkan rekaman CCTV, terlihat bahwa Ming sedang bersetubuh dengan dua orang yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian dokumenter itu selalu merekam apa yang terjadi pada Ming. Terlihat Ming seperti orang yang tidak waras. Ming yang telah berada di rumah, terlihat Noi ibunya memanggilnya. Ketika pintu dibuka, ternyata Ming pingsan dengan mengalami pendarahan. Ming pun dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Noi mengatakan kepada Nim bahwa Ming kerasukan dan meminta kepada Nim untuk melakukan ritual. Apa yang dialami Ming sama persis seperti yang dialami Nim. Tapi Nim mengatakan bahwa yang berada di tubuhnya bukanlah Dewa Bayan dan ia tidak bisa melakukan ritual itu. Kemudian Nim menduga bahwa yang merasuki Ming adalah kakaknya Mike. Lalu ia mencari tempat di mana Mike bunuh diri dan melakukan ritual di situ. Noi dan Manny terlihat membawa Ming ke sebuah tempat ritual. Sebelum ritual itu selesai, datang Nim yang menghentikan ritual itu. Ia mengatakan bahwa ritual ini tidak pantas, karena ia takut Ming akan dirasuki oleh makhluk lainnya. Kemudian Ming mengambil kamera dokumenter dan memukul kepala ibunya sampai berdarah. Ia berlari seperti setan dan tidak terlihat lagi jejaknya. Malam harinya mereka semua mencari Ming ke hutan. Tapi Ming tidak ditemukan. Nim mengatakan bahwa Ming bisa dicari dengan melakukan ritual.
Tapi sebelum itu, Noi harus menerima Dewa Bayan dalam tubuhnya. Kemudian Nim mencari semua barang yang dikumpulkan oleh Ming untuk dilakukannya ritual di tempat Mike bunuh diri. Setelah beberapa hari kemudian, mereka mendengar berita bahwa ada seorang supir taksi yang melihat Ming. Setelah diperlihatkannya video rekaman tersebut, Ming yang berada di belakang tiba-tiba berada di depannya. Polisi yang sudah mencarinya di lokasi tidak menemukan apa-apa. Setelah 1 bulan berlalu, Ming masih belum ditemukan. Semua orang sudah berusaha untuk mencari Ming. Kemudian ketika Nim melakukan ritualnya, ia memecahkan sebuah telur yang isinya berwarna hitam. Nim mengungkapkan tidak ada hubungannya dengan kematian Mike, kakaknya. Setelah itu, Nim mengendarai mobilnya menuju ke sebuah gedung yang sudah tua. Nim yang menelusuri gedung itu akhirnya menemukan Ming yang tergeletak dalam keadaan tidak terurus. Kemudian Ming pun dibawa ke rumah sakit. Nim memutuskan untuk melakukan ritual pengorbanan lagi. Nim yang menuju ke tempat pemujaan Dewa Bayan, ia histeris karena melihat patung itu dalam keadaan rusak. Keesokan harinya, ketika Noi menyuapi Ming, datang Nim yang menanyakan siapa yang merasuki tubuhnya Ming. Ming menjawab bahwa yang merasukinya adalah Dewa Bayan. Namun Nim tahu kalau dia berbohong. Kemudian Ming melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Nim pun mengikatnya dan menguncinya di dalam kamar. Scene pun berganti. Ming dibawa ke sebuah tempat yang di situ dilakukannya ritual. Seorang dukun bernama Santi mengecek apa yang merasuki tubuhnya Ming. Ia mengatakan bahwa Ming dirasuki dewa jahat. Tubuhnya ibarat mobil tanpa kunci. Makhluk apapun yang merasukinya akan menguasai tubuhnya Ming. Keesokan harinya, mereka menuju ke gedung tua, di mana Ming ditemukan. Dukun itu mengatakan bahwa semua hantu dan arwah berkumpul di tempat itu dan disatukan oleh arwah jahat. Mereka pun akan melakukan ritual pengusiran setan di gedung itu. Setelah itu, Dukun Santi dan Nim melakukan persiapan untuk ritualnya, seperti menyiapkan anggur dan dupa. Noi bercerita bahwa Ming selalu bangun di malam hari dan membuat rumah menjadi berantakan. Maka dari itu, tim dokumenter pun memasang kamera di setiap sudut ruangan. Ketika malam harinya, terlihat Ming yang keluar kamar bagaikan orang yang tidak waras. Ia mengacak-ngacak semuanya dan berjalan seperti binatang. Mereka yang melihat rekaman video itu merasa takut dengan Ming. Kemudian Manny membuat kunci dari luar kamarnya Ming. Malam harinya, ia melihat anjing peliharaannya yang telah mati direbus di dalam panci. Manny pun berlari untuk melihat rekaman yang terjadi. Terlihat bahwa yang merebusnya adalah Ming dan memakannya. Rekaman yang berlangsung memperlihatkan Ming yang menuju kamarnya Manny. Ia pun menculik bayinya. Manny dan istrinya histeris kemudian mencarinya ke dalam hutan. Setelah itu, mereka menemukan bayinya yang masih selamat. Manny yang mencari Ming, kemudian dikejutkan dengan Ming yang menyerangnya dengan sebuah pisau. Pisau itu hanya melukai tangannya saja. Keesokan harinya, Noi mencari Nim di rumahnya. Noi melihat rumahnya Nim dalam keadaan tertutup, tidak seperti biasanya. Noi pun menelponnya dan terdengar suara HP Nim tanpa ia angkat. Akhirnya Noi dibantu para tetangga Nim mencongkel pintu rumahnya. Noi yang naik ke lantai 2 melihat keadaan rumahnya yang berantakan dan dipenuhi belatung. Setelah membuka kamarnya Nim, terlihat bahwa Nim tertidur untuk selamanya. Ia pun dinyatakan tewas. Lalu Nim dimakamkan. Noi yang bertanya kepada Santi apa yang menyebabkan kematian Nim. Ia pun tidak tahu sebabnya. Dukun Santi pun memutuskan untuk melakukan ritual sesuai arahannya. Mereka mempersiapkan semuanya dan akan melakukan ritual di lantai 5 untuk mengusir arwah jahat keluar dari tubuh Ming. Mereka membawa Noi dan menutupi kepalanya dengan kain mantra. Dukun Santi memberitahukan kepada muridnya jika ritual belum selesai,
maka mereka dilarang pergi. Ritual yang telah berjalan, terlihat bahwa Noi mengeluarkan darah dari hidungnya dan memuntahkannya ke dalam guci. Dukun Santi menutup guci itu dan membacakannya mantra. Sementara itu, Ming dikunci di kamarnya dengan kertas mantra yang telah dibuat oleh mereka. Guru Santi melarang jika ritual belum selesai, maka mereka dilarang membuka pintu itu. Ming memanggil-manggil ibunya dengan meminta tolong. Roh yang berada di tubuhnya kemudian membuat suara yang sama persis seperti bayinya Manny. Terdengar suara tangisan bayinya Manny dari dalam kamar Ming. Suara itu mempengaruhi istrinya Manny untuk membuka pintu itu, padahal bayinya ada di keranjang di sebelahnya. Murid dukun Santi yang melarang istrinya Manny untuk membuka pintu, kemudian dihajarnya dengan menggunakan beling yang ada di meja. Ia pun membuka pintu itu. Kemudian Shin memperlihatkan dukun Santi yang berhenti melakukan ritual. Ia berjalan ke pinggir gedung setelah pintu terbuka. Dukun Santi seperti orang yang kerasukan, dan ia pun jatuh dari gedung itu. Pintu yang telah terbuka terlihat istrinya Manny yang memanggil Ming menanyakan anaknya. Ternyata itu adalah suara dari roh jahat yang ada di tubuhnya Ming. Kemudian roh itu menusuk istrinya Manny dengan sebuah beling sampai tewas. Ming menyerang semua orang di situ, termasuk sang dokumenter. Sang dokumenter juga mengabadikan Ming yang sedang memakan bayinya Manny. Lalu dokumenter itu diserang. Terlihat kekacauan yang terjadi di luar gedung. Semua muridnya, dukun Santi kesurupan dan menyerang salah seorang kameramen seperti layaknya zombie dan memakannya hidup-hidup. Satu kameramen yang tersisa berlari dan dikejar oleh mereka yang kesurupan. Kameramen itu tertangkap dan dimakan oleh mereka. Di situ juga datang Ming yang sudah berada di luar gedung. Noi yang sudah sadar memerintahkan mereka untuk melakukan ritual lagi dengan mengumpulkan guci yang tersisa. Tidak selang berapa lama, semua muridnya dukun Santi yang berada di dalam mendadak kesurupan, termasuk Manny yang menggigit salah seorang kameramen dan melompat dari jendela gedung. Tersisalah satu kameramen yang masih hidup dalam ketakutan. Kemudian Ming datang dan terjadilah dialog antara ibunya dan juga roh jahat yang ada di tubuhnya Ming. Roh jahat itu mencekik ibunya dan membakar ibunya hidup-hidup. Di scene terakhir, dokumenter menampilkan wawancara terakhir dengan Nim. Nim menangis karena semua keraguan yang telah dilakukannya, dan film pun selesai. Kesimpulan di akhir video ini adalah semua orang mati karena melawan roh jahat yang berada di tubuhnya Ming, termasuk semua dokumenter yang diserang. Kita akhiri video ini, jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya.